Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kemarin kita sedang membahas sifat wujud. Di Muqaddimah sudah selesai kita bahas bahwa kitab ini disusun karena permintaan para saudaranya musonif atau pengarang kitab, yaitu para santrinya, para jamaahnya. Kemudian yang kedua, kitab ini mencakup apa, isinya apa saja gitu. Jadi yang dipinta oleh para saudara-saudara itu ke musonif, ke pengarang kitab, pengen dibikinin kitab apa, pengen disusunin kitab apa. Nah, kemarin udah dijelaskan yang ingin disusun itu adalah kitab yang menjelaskan pertama yang berkaitan dengan Allah, sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, sifat yang jaiz di Allah. Itu yang pertama, disebutnya akidah uluhiyah. Akidah-akidah yang berkaitan dengan Allah. Semuanya ada 41. Dan ini menjadi kewajiban kita selaku mukallaf. Kemarin itu begitu ya. Bapaknya wajib tahu, wajib ngaji, ibunya wajib tahu, wajib ngaji, anak, cucu, semua keturunannya wajib. Kayak sholat maghrib, kayak sholat 5 waktu ini mah ya. Ngaji ini mah hukumnya sama gitu. Jadi hati-hati, jangan kita merasa cukup anak saya aja yang ngaji atau istri saya yang ngaji. Kalau tauhid mah beda. Kayak sholat johor, sholat isya nggak bisa. Udah kamu aja, nak sholat isya, bapak mah nggak usah, nggak bisa. Karena namanya fardu ain, kewajiban setiap individu manusia. Gitu. Jadi wajib ini mah semuanya ngaji, gitu ya. Ingat ngaji yang wajibnya ya, ngartinya mah sekian, itu mah ya. Jadi jangan salah paham juga ini ya. Saya udah tua, mana bisa ngaji tauhid? Karena nggak ada bisanya, nggak ada wajib bisa ya. Nggak ada keterangan, satu keterangan pun, satu ayat pun, satu hadis pun bahwa ngerti wajib. Nggak ada. Repot kalau ngerti wajib ya. Waduh, repot kita ya. Hafal nggak wajib, mau hafal mau kagak hafal nggak ada urusan. Mau paham mau kagak paham, mau ngerti mau kagak ngerti nggak ada urusan. Yang wajibnya mah ngaji, melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis taklim, duduk mendengarkan, menyimak. Itu yang wajibnya mah. Udah ngedengerin, udah merhatiin, mau ngerti, mau kagak, mau apa, mau kagak, nggak ada urusan ya. Ini hati-hati ya, karena masih ada yang salah persepsi, yang salah cara pandang gitu ya. Disangka ngaji teh kudu ngerti aja, kudu apal aja. Enggak, itu mah nomor sekian. Bonus dikasih ngerti, alhamdulillah. Enggak juga, kita nggak bakalan dosa gitu ya. Walaupun kita sih mintanya tadi kan, Robbi jidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu buat saya. Warzuqni fahma, kasih rezeki paham. Mintanya mah begitu, ya, tapi ya terserah Allah ntar ya dikasih apa kagak sama gitu ya. Tapi sekali lagi nggak wajib bisanya mah ya. Yang penting mah mau ngajinya aja, gitu ya. Jadi ini pahami. Yang akan kita pelajari di kitab tauhid ini pertama akidah uluhiyah, akidah yang berkaitan dengan Allah. Isinya ada 41. Sambil diulang-ulang ya, kali aja ada yang nyangkut, ingat gitu ya. Jadi akidah uluhiyah, akidah yang berkaitan dengan Allah, jumlahnya ada 41. Yang 41 dibagi 3. Sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20, sifat yang jaiz 1. Nah, 41. Nah, ini kita mulai akan membahas sifat yang wajib di Allah ini ya. Mulainya dari sifat wujud. Kan semuanya sifat yang wajib 20 ya di Allah, dari wujud. Kita baca dulu bareng. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridat
aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. 20 sifat yang wajib di Allah. Wujud, kemarin sudah kita bahas sebagian. Wujud artinya Allah ada. Wajib Allah ada. Ingat, wajib di sini bukan wajib fikih, tapi wajib di sini wajib tauhid, yaitu wajib akli. Kalau fikih, wajibnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu mah wajib kata ilmu fikih. Ini mah bukan begitu. Ini mah kata tauhid. Ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wa la yatasawwaru fil akli adamuhu. Yang dimengerti oleh akal adanya dan tidak dimengerti oleh akal tidak adanya. Kalau Allah itu ada, akal kita nerima. Nah gitu wajib deh ya, masih wajib deh begitu. Tapi kalau Allah dibilang kagak ada, akal kita kagak nerima. Nah itu namanya wajib akli, wajib menurut akal gitu ya, bukan wajib fikih. Jadi yang pertama, Allah wajib ada. Wajib. Kalau Allah dibilang tidak ada, Adam. Sifat mustahilnya kan Adam itu yang tidak ada. Kalau Allah dibilang tidak ada, mustahil kita nggak nerima gitu. Nggak ngerti otak kita gitu ya. Nggak mungkin Allah nggak ada gitu ya. Hanya kemarin adanya di Allah beda dengan adanya di makhluk. Kemarin begitu ya. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawa disi. Nanti di depan ada sifat mukhalafah. Allah itu wajib beda dengan makhluknya. Allah ada. Kita ada apa kagak sekarang? Nah, kita juga ada. Allah ada. Sama enggak adanya di Allah sama di kita? Harus. Karena mukhalafatul lil hawa disi. Harus beda. Kita harus meyakini adanya di Allah dengan adanya di kita beda. Harus yakin begitu ya. Enggak sama enggak. Permasalahannya kalau kita udah yakin beda, kita tahu enggak perbedaannya. Kan begitu ya. Jangan cuma yakin bedanya doang. Beda di Allah ada, di kita adanya beda. Nah kalau ada yang nanya bedanya apa? Pokoknya mah beda aja udah. Jangan begitu ya. Kita harus tahu perbedaannya ya. Nah maka kemarin dibahas wujud dibagi 3. Kemarin dia begitu ya. Wujud dibagi 3. Satu wujud apa kemarin? Idopi. Satu itu wujud idopi ya. Adanya sesuatu bersandar kepada adanya yang lain. Kayak adanya bapak karena adanya anak. Nah wujud idopi itu kayak begitu ya. Adanya kata bapak karena adanya kata anak. Itu namanya wujud idopi. Berarti kalau sandarannya kagak ada, atau dia juga kagak ada. Nggak mungkin seseorang dipanggil bapak kalau kagak punya anak. Nggak mungkin dia dipanggil suami kalau dia nggak punya istri. Nah itu wujud idopi kayak begitu ya. Adanya itu kalau ada sandaran. Idopi teh sandaran, bahasa Arabnya nyandar. Idopi teh disebut pesantren karena ada santri. Nggak mungkin itu bangunan disebut pesantren kalau tidak ada santri. Nah itu wujud idopi teh begitu. Jadi nyandar, ada ketergantungan. Dia dibilang ada kalau ada sandarannya, atau kalau sandarannya kagak ada, dia juga jadi tidak ada. Nah itu wujud idopi. Ini wujud makhluk yang kayak begini nih ya. Wujud kita, wujud makhluk. Allah mah nggak begitu. Nggak pakai sandaran-sandaran Allah mah ya. Nggak nyandar kemana-mana Allah mah. Allah ada karena ada makhluknya. Kagak. Mau ada makhluk nggak ada makhluk, Allah mah tetap ada. Nah itu perbedaan pertama ya, wujud idopi. 2 kemarin, wujud apa kemarin? 2 aridi ya, halaman 14 ya. Apa aridi? Adanya sesuatu didahului oleh tidak ada. Aridi mah begitu. Adanya sesuatu didahului oleh tidak ada. Atau begini, kalau idopi itu kan bersandar artinya ya. Kalau idopi ya, kalau aridi mah artinya baru. Aridi mah artinya baru. Kalau idopi mah bersandar, kalau aridi mah baru. Yang disebut baru itu apa? Yang adanya didahului oleh tidak ada. Nah itu disebutnya baru. Kenapa ini disebut jamaah baru? Oh ada jamaah baru nih malam ini, misalnya begitu ya. Kenapa dia disebut jamaah baru? Karena kemarin mah dia kagak ada, sekarang
ikut gabung, makanya disebut jamaah baru. Atau berarti yang disebut baru adalah sesuatu yang ada tapi diawali oleh tidak ada. Ini motor saya baru nih, kan gitu ya. Motor saya ini baru nih. Kenapa ini motor disebut baru? Baru beli, baru ada. Kemarin mah kagak ada. Kan begitu ya, disebut baru teh. Ada sesuatu tapi kemarin mah kagak ada, didahului oleh tidak ada. Allah begitu enggak? Allah ada, tapi dulu mah Allah kagak ada. Enggak begitu Allah mah. Allah mah enggak ada permulaannya. Allah ada dan tidak ada permulaan. Yang wujud aridi mah kita. Kita nih ada nih sekarang ya. Tapi kemarin sebelumnya kita ada apa kagak? Enggak ada kita mah ya. Kita mah disebut ada teh setelah dilahirkan sama ibu, kan begitu ya. Allah mah enggak ada yang ngelahirin, enggak ada. Lam yalid walam yulad. Nggak ada permulaan, Allah mah nggak ada. Nah itu yang membedakan adanya di Allah dengan adanya di makhluk. Makanya wujud Allah nomor 3, namanya wujud hakiki, disebut wujud zati. Jadi bisa disebut hakiki atau wujud jati. Apa itu? Adanya sesuatu tidak bersandar kepada sesuatu yang lain dan tidak pula didahului oleh tidak ada, yakni adanya zat Allah. Jadi bukan idopi, bukan aridi, tapi hakiki. Nah kemarin yang ke situ ya. Nah kemudian kemarin itu tambahannya dari pemahaman sifat wujud ini yang harus jadi pelajaran buat kita. Jangan hanya sekedar meyakini Allah itu ada. Kemarin itu begitu ya. Tapi kita juga harus meyakini selain Allah tidak ada. Begitu kemarin ya. Gak cukup kita meyakini Allah ada, tapi kita juga meyakini ada lagi yang ada selain Allah. Musyrik kan kalau begitu ya. Percaya Allah itu ada, tapi dia juga meyakini ada lagi yang ada selain Allah. Musyrik namanya. Maka enggak cukup kita meyakini Allah itu ada, tapi plus kita pun wajib meyakini di luar Allah, selain Allah tidak ada. Kemarin saya membahas tentang 3 hal di dalam Al-Quran yang harus dipahami sama kita ya. Yang pertama ada saya, yang kedua ada kamu, yang ketiga ada dia. Ini secara individu kita ya, sesama manusia. Kan kita suka begitu tuh ya. Saya nih, saya kan gitu ya. Kamu gitu ya. Dia kan gitu ya. Kita dalam interaksi sehari-hari kan gak lepas begitu ya, hubungan sesama manusia ya. Kadang kita mengakui keberadaan saya, anak bahasa Arabnya ya, atau mengakui keberadaan kamu, anta, atau mengakui keberadaan dia, huwa. Kan gitu ya. Dalam kehidupan kita suka begitu ya. Masih suka meyakini ada keberadaan tiga hal tadi. Saya, kamu, dia. Dari sifat wujud ini ketiga tadi harus tidak ada, harus hilang. Gak boleh ada saya, gak boleh ada anak. Karena kata Allah di Quran, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Gak boleh ada yang ngaku-ngaku ada, yang merasa dirinya anak saya, nggak boleh, karena yang ada saya itu hanya Allah. Ini kemarin sudah dibahas ya. Jadi tolong pelajaran sifat wujudnya ditaikin sedikit pemahamannya, karena ini kadang jadi penyakit buat diri kita. Kalau bukan karena saya, nah kan kita masih begitu kadang ya. Oh kalau dulu nggak ditolongin sama saya, kan gitu ya. Ya Allah, kok kita masih merasa ada gitu ya. Siapa kita maksudnya gitu ya. Ayatnya udah jelas tadi, la ilaha illa ana, nggak boleh ada yang ngaku-ngaku ada saya dari segi saya ya, nggak boleh. Karena yang saya ada mah cuma sayanya Allah, nggak ada. Bukan karena saya itu, bukan karena Allah. Jangan diaku-aku karena saya, karena saya itu nggak ada, yang ada hanya sayanya Allah. La ilaha illa ana, wujud, nggak ada yang ada kecuali Allah. Atau dalam sholat kemarin kan ya, kita masih merasakan inni wajjahtu wajhiya, itu dalam sholat itu ya. Inni wajjahtu wajhiya, saya menghadap kepadamu, masih ada saya ya.
Kemarin ini ikhlasnya tingkat apa ini? Yang begini namanya? Mudah-mudahan mah lupa lagi ya. Dalam ikhlas itu mah ya. Begitu teh masih disebut ikhlas, cuman itu levelnya, makomnya, tingkatnya ikhlas apa tuh? Yang masih menisbatkan dirinya, masih nyebut inni wajjahtu, saya menghadap kepadamu ya Allah. Sayahnya teh masih ada, sayahnya teh masih diperhitungkan. Ikhlas apa itu kemarin? Muhibbin. Ya, itu teh ikhlasnya ikhlas muhibbin. Kemarin ikhlas itu ada berapa tingkat? Kemarin enggak ngaji ya pada ya? Hujan. Enggak, maksudnya yang ngaji enggak. Sedikit. Ini berarti yang banyak yang kagak ngaji. jadi bengong jadinya. Kemarin dikit ya, benar kemarin. Jadi nggak apa-apa lah, ini kita ulang lagi aja ya. Pada ayat mengingat biarin pada ayat ya, kita ulang lagi aja. Kemarin ikhlas itu kan ada 3 ikhlas ya. Ada ikhlas ubad, ada ikhlas muhibbin, yang tertinggi ada ikhlas arifin. Orang yang ibadah ya, orang yang ibadah tingkatan ikhlasnya teh ada 3. Ini dari versi yang ini, nanti ada versi lain lagi sih sebetulnya ya. Bahkan 4 kalau nggak salah itu. Mubtadiin, abidin, muhibbin, arifin. Sebetulnya 4 ikhlas itu ya. Tingkatan ikhlas dalam ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kamu diperintah ibadah kecuali ibadah dengan ya. Kita azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Di pertama, dari sifat wujud wajib kita yakini Allah itu ada. Tidak cukup kita meyakini Allah itu ada, tapi kita pun wajib meyakini selain Allah tidak ada. Apa salah satu yang harus kita hilangkan dari pemahaman wujud itu? Yaitu pengakuan secara individu kita. Dari sisi saya, kamu, atau dia. Nah di Quran secara globalnya begitu tuh ayatnya ya. Saya tidak ada karena kata Allah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Tidak boleh ada yang ngaku-ngaku ada, tidak boleh ada yang ngaku saya itu ada kecuali sayanya Allah, kan begitu. Nah termasuk di dalam ikhlas. Ada orang yang ibadah tapi masih mengaku dirinya ada. Seperti ikhlasnya orang-orang muhibbin tadi, muhibbin tadi yang masih menyatakan ini wajjahtu wajhiyah. Ini teh masih belum bagus ikhlas model begitu teh, gitu maksudnya. Karena dia masih menisbatkan, masih menganggap dirinya ada dalam ibadah ya. Karena ingat, dalam ibadah itu tuntutannya hanya satu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan ibadah kecuali harus dilakukan dengan ikhlas. Karena gini jamaah, amal kita nih, kayak sholat, ngaji, ini amal kita disebut ini, ngaji, baca Quran, puasa, itu tuh semuanya amal gitu ya. Itu teh kalau boleh diibaratkan hanya sebagai atribut saja, hanya bentuk saja. Al-a'mal suwarun, kalau dalam ilmu tasawuf, amal itu hanya sebatas bentuk aja, kayak ATM lah gitu. Jadi amal tuh sholat, puasa, zakat, sodako, bakti ke suami, bakti itu teh kayak ATM aja. Kira-kira itu ATM bernilai kalau bagaimana? Kalau ada kalau ATM nggak ada saldonya, apa bedanya sama mainan Tim John anak-anak? Kalau ATM nggak ada saldonya kan, dilempar-lempar aja.
Karena ruhnya ATM adalah saldo. Kayak handphone. Mau iPhone terbaru kali, iPhone 17 yang sekarang kali gitu ya. Kalau kagak ada kuotanya, apalagi nggak ada baterainya, jadi lempar-lempar sama anak kecil, nggak ada harganya. Sama, amal kita teh kayak handphone, kayak ATM, bentuk doang, atribut saja, nggak berguna, nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak ada value-nya, nggak ada. Lalu apa nilai dari sebuah amal? Yaitu wujudul ikhlas, wujudul sirril ikhlas, adanya sir ikhlas. Ini gitu ya, kalau bicara tentang amal kan begitu ya. Mau sholat puluhan rokaat, ratusan rokaat, kalau di dalamnya tidak ada ikhlas, sama aja kayak ATM-nya nggak ada saldonya, nggak ada nilainya. Mau sodakohnya miliaran, ngebangun masjid sendirian, tapi kalau dalam sodakohnya tidak ada ikhlas, ya sama aja kayak HP nggak ada kuota, nggak ada baterainya, nggak bernilai. Maka kata para ulama hukama dikatakan nataiju husnul ahwal, nataiju husnul amal. Baiknya ahwal, baiknya hati itu akan melahirkan baiknya amal. Artinya bernilai dan tidak bernilainya amal zohiriyah kita seperti sholat, puasa, ngaji, zakat itu tergantung amal hatinya, tentang keikhlasannya. Hati-hati nih ya, kita kadang masih salah persepsi. Yang ada di otak teh bagaimana ntar malam tahajud banyak, yang ada di otak teh bagaimana nanti Ramadan bisa menghatamkan Quran berkali-kali, kan kita tuh begitu ya. Bagaimana kalau ada yang ada minta sumbangan bisa nyumbang sebanyak-banyaknya, kan kita tuh begitu ya. Yang ada di otak teh pengen gitu ya, pengen duha 12 rakaat, pengen bisa witir 11, pengen bisa taraweh full, kan begitu. Selama ini kan ya pemahaman kita tentang amal teh begitu ya. Tapi kita luput, nggak pernah kita memikirkan bagaimana agar amal ini hidup, bagaimana agar amal ini bernilai, ada value-nya. Kita kayaknya jarang gitu ya, orang yang memikirkan itu. Sibuk aja, tahajud, sodako, ngaji, wah ngaji kemana aja disamperin sama dia. Tapi kok hatinya nggak pernah ditata, hatinya nggak pernah dikontrol. Padahal pusatnya kan di sana. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan inna fil jasad mudghah, ija sholahat sholahal jasadu kullu, wa ija fasadat fasadat jasadi kullu, ala wa yal qalbu. Di badan kita ini ada mudghah, ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau itu baik maka badan semuanya jadi baik. Tapi kalau itunya sakit maka badan semua jadi sakit. Artinya apa? Jangan sibuk ngurusin badan zohir. Yang harus jadi prioritas hidup kita mah nih hatinya ditata. Karena semua berawal dari hati. Hatinya sehat, badan sehat. Tapi kalau hatinya sakit, itu badan mau diolahragain, itu badan mau dikontrol tiap minggu ke dokter, itu badan mau dimandiin tiap pagi aman. Sakit kalau hatinya sakit. Hanya kalau kita sakit ke dokter, emang apa kata dokter? Habis ngasih tahu segala macam kan ya, ibu jangan makan pedas, ibu jangan banyak makan daging, bapak ya ini goreng-gorengan dikurangin. Nanti ada ujungnya dokter tuh ya, terutama pikiran. Gitu kan dokter itu ya, terutama pikiran jangan terlalu ya gitu, pikirannya dijaga kan gitu biasanya dokter ya. Dan memang ternyata 80% penyakit itu disebabkan dari gara-gara pikiran. Emang orang yang asam lambungnya naik emang gara-gara apa? Bukan karena ngerujak, bukan. Pikirannya lagi kenceng. Tahu ditagih utang belum punya duit, gitu-gitu nggak ngerti ya. Apa bayaran bocah 3 bulan belum dibayar, nggak ngerti ya. Apa kontrakan belum, nggak ngerti lah. Itu yang naikin asam lambung itu ya. Bukan ngerujak, bukan makan pedas, bukan. Itu mah persentasenya paling ke 10%, gitu ya. Yang paling dominan mah karena pikiran. Pikiran dari mana awalnya? Hati. Coba kalau pikiran sama hatinya disehatin, mau makan apa aja kita. Saya sering nyontoin, kenapa sih orang gila gak ada yang sakit kan gitu ya. Tuh orang-orang gila tuh yang di jalanan tuh yang pada telanjang itu gak ada yang sakit ya.
Jangankan sakit biasa, kemarin 2020, 2021 zaman corona, gak ada satu orang gila yang kena virus corona, kagak ada. Boleh dicek ke rumah sakit mana juga sob, gak ada. Makanannya kotor dari tong sampah, ngerokoknya puntung, boleh nutur, minumannya apa aja diminum, nggak pernah mandi, daki udah kayak apa tahu, kagak ada yang sakit, nggak ada yang sakit. Jangankan sakit berat, pilek, batuk-batuk, nggak ada. Kita lihat orang nggak ada, senyum aja, loncat-loncat aja, seger dia mah. Kenapa mereka pada sehat seperti itu? Jawabannya satu tadi yang kata Nabi, hatinya sehat. Kita mengaku doang orang yang normal, orang yang sehat, orang yang waras. Padahal kita ini pada gila mas sebetulnya. Nggak gila gimana tetangga beli mobil kita yang meriah? Nggak gila gimana sama orang iri dengki mulu, kita kan begitu ya. Ujub nggak habis-habis sama takabur sama ria. Nggak gila gimana kita? Coba orang gila kalau lagi ngerendeng berdua, orang gila nih. Kalau ngeliat orang gila ngerendeng berdua, temennya makan, yang satu kagak kebagian, tahu aja yang kagak kebagian. Kali kesal gitu ya, bagi nampak kagak, dia mah nggak ada dengki-dengkinya aja sama temennya. Atau nih orang gila makan berdua, yang satu nasi doang, yang satu mah fried chicken, kagak kesal itu yang nasi doang. Jon-jon aja menikmati rezekinya masing-masing. Kagak ada hasud, nggak ada iri pisan orang gila. Makanya sehat badannya. Kenapa sehat badannya? Hatinya sehat. Udah nggak ada dengki, udah nggak ada apa mereka. Hidupnya penuh dengan rasa syukur. Dikasih dari warteg diterima, nemu dari tong sampah ge dimakan. Dikasih rokok sebatang utuh diisap, nemu puntung ge dinikmati. Penuh dengan kita mah ya Allah, di lemari ada telur, ada mie rebus, ada tempe, ada komplit, tetap aja makan apa ini yang enak ya? Sate, apa nasi goreng ya? Apa martabak telur ya? Astagfirullah. Ya ada syukur-syukurnya ya. Enggak, ya wajar. Gak pernah sehat harusnya akhirnya diri kita, karena hatinya gak pernah dijaga. Jadi kembali lagi ya, nyawa nilai dari amal zohir kita adalah ikhlas. Maka di dalam Qurannya kan begitu ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan di muka bumi ini ya. Tujuannya untuk apa? Itu teh untuk nguji kalian. Jadi kita diciptakan di alam dunia ini buat diuji. Jadi dunia ini disebutnya tempat ujian. Buat apa Allah uji kita? Satu tujuannya ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu, Allah ingin menyortir, menyeleksi siapakah di antara hamba-hambaku ahsanu yang paling bagus amalnya. Jadi Allah ngadain ujian buat kita teh cuman pengen tahu Allah siapa di antara kita yang amalnya paling bagus. Ingat kalimatnya ahsanu ya. Ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan. Kalau aksaru mah kan banyak ya. Siapa yang paling banyak amalnya? Tidak dinilai sama Allah. Banyak sedikit amal mah tidak dinilai. Yang dinilai oleh Allah adalah ahsanu amala. Siapa yang amalnya paling bagus. Hati-hati nih ya. Ini harus jadi pegangan nih. Kita jadi salah mulu nih sampai sekarang ibadah nih. Jangan sampai di sisa-sisa umur masih salah lagi ibadah ya. Tar Ramadan pengen namatin Quran 3 kali mah 4 kali mah 5. Jadi ke situ aja, kepada aksaru kita mah ya. Targetnya teh pengen banyak aja, pengen banyak. Amal teh pengen banyak aja, pengen banyak. Padahal itu mah enggak ada hitungan di hadapan Allah. Yang jadi hitungan mah yang ahsanu. Harusnya bagaimana amal saya teh bagus. Bagus dan buruknya amal tergantung ikhlas. Jadi dalam amal mah enggak usah ngejar-ngejar kuantitas. Yang harus menjadi kejaran mah adalah kualitas. Ngapain sekali ngaji 2 juz 3 juz tapi sambil ngaji wah gitu mulu ya. Tapi kejarannya pengen 1 juz, pengen 3 juz, tapi selama ngaji begitu aja. Allah, ayo aja angob, ada berapa ribu kali mah angob ya. Ngapain ngaji Quran begitu walaupun dapat 3 juz? Gak ada apa-apa itu di hadapan Allah. Mendingan ngaji cuma seayat doang. Seayat aja, tapi yang seayat itu betul-betul berkualitas. Di Quran kan dikatakan ya, orang mukmin kalau mendengar ayat Quran itu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya.
Jadi mendingan baca 1 ayat tapi diresapi, dijiwai, daripada baca 3 juz dengan amok kayak tadi. Mendingan sholat witir 1 rakaat tapi penuh dengan keikhlasan dan kehusuan, daripada witir 11 rakaat ngelamun kemana-mana. Jauh nilainya. Karena yang Allah harapkan dari ibadah kita bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Jangan mikirin banyak dulu beramal, tapi bagaimana ikhlasnya nih yang ditata dalam hati. Baru amal kita akan bernilai. Maka berarti penting dalam ibadah kita memahami tentang ikhlas. Yang kemarin itu ya, yang paling bawah ikhlas mubtadiin, yang paling jelek itu ya kemarin ya. Kemudian naik yang kedua ikhlas abidin, yang ketiga ikhlas muhibbin, yang keempat ikhlas arifin. Paling tinggi arifin itu ya. Yang paling bawah apa? Mubtadiin. Yang kedua pohon abidin. Ya. Mubtadiin paling jelek. Yang kedua abidin. Yang ketiga muhibbin. Yang keempat arifin. Mubtadiin, abidin, muhibbin, arifin ya. Insyaallah pada ayat nanti kita lanjutkan lagi pembahasan ikhlas yang 4. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah.